Setelah selesai itu, saya selalu tanya ke papi saya, karena dia komisionernya, saya hanya CEO-nya gitu ya. Mau dibawa kemana nih Pantes? Nggak tahu lah, Pantes mau dibawa kemana, saya nggak tahu lah. Yang penting saya pinginnya, istilah kasarnya itu kan, orang tua itu satu, pingin bisnisnya itu dilanjutkan. Karena dia sudah bangun susah-susah, masa nggak ada yang lanjutin. Itu yang dipikirkan mereka. Kedua, kalau saya, loh, zaman dulu itu waktu kamu bikin bisnis itu mungkin dimulai dengan minus kali ya. Mungkin hutang mana gitu kan ya. Customer juga sedikit lah. Pendidikan mungkin mereka masih SMA lah, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita jauh lebih beruntung. Fasilitas banyak, cash flow ada, pendidikan lebih, pertemanan sudah banyak, persahabatan banyak, tim juga ada. Ya finalnya kita kembangin lah. Nah, proses perkembangan Pantes itu unik. Unik dalam artian karena histori atau pengalaman yang pernah saya alami dan mungkin almarhum papi saya alami. Saya dan almarhum papi saya itu sepakat bikin diversifikasi bisnis. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah dan Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang membuat serangkaian wawancara untuk menampilkan tokoh-tokoh bisnis, tokoh politik, tokoh pemerintahan, tokoh sosial budaya, pendidikan di Jawa Tengah. Kami beri judul Bintang Baru Jawa Tengah 2022. Yang mungkin akan berperan dan berpengaruh 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan tokoh muda di bidang bisnis yang cukup kreatif, yaitu Antoni Krisnianto. Saat ini jabatannya adalah CEO Pantes Putra Jaya, yang juga dikenal sebagai Pantes Galeri, yang melayani kebutuhan bahan bangunan. Pusatnya di Semarang, tetapi sudah berkembang di banyak kota. Nanti kita dengar cerita dari Pak Antoni sendiri. Silahkan Pak Antoni mulai cerita sejak kapan Pantes Galeri ini hadir, dan bagaimana perkembangannya sampai saat ini. Silakan. Jadi Pantes ini didirikan oleh almarhum papi saya, Pak Rudi Krisnianto, di tahun 70. Seiring berkembangnya waktu, kita mulai dengan sebuah bisnis retail bahan bangunan, kemudian di tahun 90-an mereka mulai melakukan impor sendiri ke Eropa, sehingga item-item number variasi barangnya menjadi lebih dari yang lain. Di tahun 2000, kita banting setir karena adanya krisis ekonomi di tahun 97-98 itu, kita semua banting setir ke China. Jadi fix tahun 2000 itu, kita sudah mengalihkan sebagian besar impor dari Eropa itu menuju ke China. Terus berkembang itu kita melakukan ekspansi dengan istilah menjadi subdistribusi. Jadi kita kalau bicara tentang rantai ekonomi ya, ujungnya kan produsen, endingnya kan konsumen. Nah, kita kan pemegang pertamanya adalah retailer. Jadi yang paling kecil kita udah pegang, kita mau terus naik ke paling hulunya. Nah, finally kita belum mampu tuh bikin pabrik. Finally kita melakukan apa yang kita istilahkan impor. Nah, ya wis, ujungnya kita bukan pabrik tapi kita importir. Nah,
Terus berkembang kita mulai mendistribusikan barang ke seluruh Jawa sampai ke Bali. Saya mulai join di Pantes aktif itu di 2007. Saat pertama join itu didirikannya PT Pantes Putrajaya, di mana supaya ada kejelasan. Saya selalu ngomong besar terus sama ayah saya. Nah, ini ke depan tuh Pantes tuh mau gimana? Apakah saya kerja sama kamu, Pantes jadi punya saya, atau gimana? Kalau makan gaji berarti kalau kamu gaji saya 10 juta, kompetitor kasih saya 12 juta, saya pindah tuh ke kompetitor. Kan nggak ada patokan tuh. Nggak patokannya gaji kan, terus ya kita saling ketawa dan sebagainya lah ya. Finally di tahun 2012 ya. 2007 itu masih ada kakak saya, masih ada dalam satu bisnis. Di 2012 kakak saya pisah. Karena ketidakadanya sepahaman dan satu sama lain, mungkin orang tua saya juga istilah bahagianya adalah, wes aku kesel ngewasiti lah, sopo saya betul, sopo saya salah kan susah lah ya, karena terlalu banyak pucuk pimpinan. Kita pernah tuh mengalami resesi di mana tim atau zaman dulu kita sebut anak buah, dulu kita nyebutnya anak buah, sekarang saya sebutnya tim. Itu sampai bingung, ini mau ngikutin siapa ini, empat-empatnya itu ada ayah saya, ada ibu saya, ada kakak saya, anak buahnya itu bingung. Pendapatnya 4 ngikut siapa, serba salah ini. Nah, finally ada sebuah kesepakatan bahwa kita tuh split. Udahlah, split lah. Split, apapun yang terjadi itu bebas. Waktu itu saya dan ayah saya memikirkan bahwa daripada salah-salahan, mendingan di split aja dulu. Nanti kita analisa lagi 2 tahun kemudian. Kalau 2 tahun, bisnis yang kamu pegang, saya pegang itu kalah sama kakak saya, berarti bisa kemungkinan saya dong ngeveto kamu bahwa Pantes ini kasih kakak saya gitu. Tapi sebaliknya, kalau bisnis itu yang kamu pegang lebih maju daripada bisnis kakak saya, ya kakak saya itu boleh tuh kembali ke Pantes, tapi di bawah kepemimpinan sang adik. Sedangkan itu di keluarga apa di masyarakat umum ada sesuatu yang tabu lah, yang penting anak nomor 1 jadi pemimpin, kan selalu gitu kan ya. Tapi saat era modern kan lain ya, yang punya kapasitas lebih mungkin lebih diunggulkan sekarang. Nah, kalau nanti setelah 2 tahun kalian sama-sama berkembang, ya wes nggak usah ada yang dibicarakan lah. Sama-sama happy kok, ngapain bingung gitu? Yang terjadi bla 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 bla. Finally udah split, udah selesai. Nah, setelah split selesai itu, saya selalu tanya ke papi saya karena dia komisionernya, saya hanya CEO-nya gitu ya. Mau dibawa kemana nih Pantes? Nggak tahu lah, Pantes mau dibawa kemana saya nggak tahu lah. Yang penting saya pinginnya, istilah kasarnya itu kan orang tua tuh satu, pingin bisnisnya itu dilanjutkan. Karena dia sudah bangun susah-susah, masa nggak ada yang lanjutin. Itu yang dipikirkan mereka. Kedua, kalau saya, zaman dulu itu waktu kamu bikin bisnis itu mungkin dimulai dengan minus kali ya. Mungkin hutang mana gitu kan ya. Customer juga sedikit lah. Pendidikan mungkin mereka masih SMA lah, dan sebagainya. Kita jauh lebih beruntung. Fasilitas banyak, cash flow ada, pendidikan lebih, pertemanan sudah banyak, persahabatan banyak, tim juga ada. Ya finalnya kita kembangin lah. Nah, proses perkembangan Pantes itu unik. Unik dalam artian karena histori atau pengalaman yang pernah saya alami dan mungkin almarhum papi saya alami. Saya dan almarhum papi saya itu sepakat bikin diversifikasi bisnis.
soalnya waktu itu sudah kelihatan anak saya 3. Hmm. Nah, anak saya 3 itu takutnya itu tadi, Pak. Jadi rebutan satu barang. Nah, maka itu di tahun berapa itu? Kemungkinan 2011 kelihatan saya mulai itu. 2011 saya mulai itu membuat hotel pantas. Dan sekarang total sudah ada 4 unit hotel pantas. Oh. Jadi kita udah fix lah, ada 1 unit lini bisnis baru, hotel pantas. Nah, seiring berkembangnya perhotelan, kalau kita mengingat masa-masa indah 2017-2018 itu pariwisata sangat boom lah. Iya. Di saat itu pula saya mulai malah mengurangi distribusi pantas. Jadi pantas sudah tidak mendistribusikan barangnya. Dengan alasan strategis cash flow. Aduh, distribusi itu piutang dan permodalannya itu non-stop. Semakin bisnis semakin mau gede, modal semakin gede karena harus kasih piutang gitu kan ya Pak. Nah, itu kita mulai susuti. Yang dulu kita punya klien sampai ke Medan, sampai kemana, sampai ke Bali, sekarang udah habis. Disuruh ngomong, kita fokus di Semarang, Mas Yan. Setelah kita pilih itu, kita malah jadi lebih fokus dengan yang istilahnya retail shop. Di mana kalau di Semarang, saya boleh dengan bangga mengatakan kita salah satu yang terlengkap lah sekarang di Semarang. Dan kelengkapan kita itu terstruktur dan terkategori. Supaya tujuannya itu berbeda dengan, dengan istilah keren sekarang modern outlet. Kita sistem kerjanya jauh berbeda lah. Kita merangkul bareng-bareng supplier dan customer jadi satu. Saya nggak mau tuh istilahnya morotin duitnya supplier untuk operasional di pantes, morotin duit supplier untuk apa, enggak lah. Kita kerja bareng lah, apa semua kerja bareng. Nah, finally di tahun 2017 itu kita cetuskan bareng-bareng bahwa oke lah, yang setiap biasanya kita 2 tahun 3 tahun sekali nambah 1 hotel, kita putusin untuk stop dulu nambah hotel, dan kita nambah outletnya Pantas Gallery. Nah, finally sudah deal semua, oke, deal buat ya. Kita lakukan pemilihan. Pemilihan itu finally kita pilih di Ngalian karena satu untuk efisiensi modal, karena memang Ngalian almarhum papi saya itu sudah ada tanah di sana, jadi ya saya bilang suku tanahnya tak PE lah Pak. Jadi membuat apa impian itu terrealisasi lebih cepat. Nah, terus di 2020 kita terkena pandemi kan. Pandemi itu ke hold. Rencananya ke hold, tapi finally setelah kita putusin di November 2020, kita putusin untuk mulai peletakan batu pertama di cabang baru kita. Di nah, ini Ngalian Pak, di sebelah Villa Esperanza kalau tahu. Itu sebelah Villa Esperanza. Sekarang depannya ada apa? Silayur Park ya. Ya. Nah, itu daerahnya sana. Ya menurut saya cukup berkembang, cukup oke lah. Itu sebuah daerah baru di mana saya mau ke sana dari Pekojan itu aja males sih. Berarti mungkin masyarakat di sana mau ke Pekojan itu ya males juga kali Pak, ya kejauhan juga kali ya. Jadi semakin dekat mungkin kita semakin dikenal. Dan kemungkinan besar di tempat baru itu kekurangan yang ada di Pekojan itu kita cover ya. Jadi parkir nggak lagi sulit, customer datang bisa nggak kehujanan, nyaman, buka sampai malam gitu. Tanggalnya hitam semua, nggak ada tanggal merah dan sebagainya. Nah, itu sekilas tentang Pantas. Nah, sekarang ini yang sudah support Pantas itu ada 90 brand. Di mana 90 brand itu tidak mengelompok ke satu kategori. Saya sudah bagi menjadi 8 kategori. Dan prinsip di Pantas itu selalu sama, Pak. Saya itu tidak mau customer saya jadi bingung. Jadi brand serupa, itu saya kelompokin. Misal, kalau saya sudah kerja Mercedes-Benz, ya saya pasti nggak
pegang dealer BMW toh Pak. Wong itu sekelas kok. Nanti kalau semua pasang target terus customernya saya satu, saya mau tawarin Mercedes-Benz sama BMW nih. Kan ya saya bingung. Kalau saya sudah pegang Honda, ya mungkin saya nggak kerja Mazda gitu. Nah, finally saya dan tim, jajaran manajerial dan tim, memutuskan kita itu sebagai Toyota. Saya sediakan mulai apa tuh, Agya, Pak Alia, apa itu yang murah. Sampai mau sekelas Alphard, Land Cruiser pun kita ada. Dan itu bisa selesai dalam satu gedung. Nah, tujuannya kita tuh bukan sok sombong apa sok hebat apa sok apa enggak. Tujuan kita tuh membuat customer, terutama kontraktor, end user, itu nggak usah pusing Pak, karena kamu mau bangun sebuah gedung, sebuah kantor, sebuah rumah, itu biasanya butuh 10 sampai 12 supplier. Bahkan lebih, Pak. Nah, di pantas itu kita bisa menggantikan 6 sampai 8 supplier hanya dengan satu pantas. Nah, pantas hebat nggak? Ya menurut saya hebat. Kenapa sih? Karena dia udah punya sejarah retail yang panjang. Jadi kemampuan retailnya itu bisa mendukung masuk ke proyek-proyek. Supplier ya, kalau saya ajak ngobrol, ada tim yang jago masuk proyek, sama tim jago retail, mereka pilih mana? Mereka pilih jago retail. Karena kesehariannya itu stabil, Pak. Proyek kan dapat proyek satu der, besok puasa. Dapat lagi der, besok puasa. Nah, lubang-lubang puasa itu di-cover sama pantas. Nah, finally mereka bilang, lah kenapa proyeknya nggak pantas sekalian ya? Lawang hariannya sudah pantas kok. Oh ya, why not? Kita coba ya. Oke, kita coba. Sampai kita mungkin di tahun, kalau nggak salah ya ini, saya juga lupa ingat tentang angkanya. Kemungkinan di tahun 2015-16 itu kita selalu melakukan sapu bersih pasar untuk pembangunan hotel. Nah, saya cukup bahagia pada saat teman-teman perhotelan itu support banget di Pantes lah. Kita sudah didukung misal Davam Group, terus timnya Archipelago. Archipelago itu di Semarang meliputi Wave Hotel, Aston Inn, terus masih ada hotel yang grupnya Kekancan Mukti, itu kita dapat support penuh juga dari mereka. Terus belakangan tim anak muda Awan Group itu memberikan support juga pada kita. Jadi ya perlahan-perlahan itu hampir semua hotel, kos, kafe itu Pantes itu terlibat. Ya memang kelasnya Pantes masih lokal ya Pak. Jadi kalau misalnya masih di grupnya Sido muncul, itu saya tentremnya belum dapat tuh. Dapatnya hanya secuil, tapi pabriknya di Bergas, pabriknya di Lik, itu semua kita yang supply. Terus kalau udah kelasnya nasional kita memang belum terlirik, karena kita masih domisili Semarang aja ya, belum sampai tiap kota ada. Jadi ya masih orang kebanyakan masih belum kenal kita lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang saya janjikan pada semua customer adalah inovasi Pantes itu akan saya set tiada batas dan tiada henti. Kalau orang bisa memperkerjakan semua dengan cepat, ya kita percepat. Kenapa kita perlambat? Kalau kita bisa dagang tanpa stok, ya kenapa kita harus stok? Ya gitu ya, Pak. Karena dengan tiadanya stok itu, margin yang kita ambil itu bisa minimum. Nah, problemnya adalah kalau stok nggak ada, margin minimum, tapi delivery time itu nambah. Biasanya butuh waktu. Nah, permainan kita di sana. Nah, sekarang kita margin udah patok minimum, supaya semua customer merasa Pantes itu udah murah lah, terus nggak usah bingung lah. Nah, dengan bertambahnya omset dan peraihan kita terhadap customer, kita bisa mulai, supplier, kita bisa mulai ajak meeting tuh supplier.
Saya mau delivery time-nya itu setipis ini. Kita tekan lagi di delivery time-nya. Gimana caranya? Problemmu di mana sih? Kalau perlu saya invest kendaraan di kamu juga nggak apa-apa. Tapi intinya udah nggak usah pindah-pindah. Delivery distribution itu kan semakin hebat karena tidak terlalu banyak berpindah tangan, Pak. Yang bikin mahal barang itu terlalu banyak berpindah tangan. Coba satu logistik itu pabrik langsung direct customer, nggak usah lewat subdistribusi, toko retail, itu pindah-pindahnya barang itu udah biaya semua itu. Nah, itu yang kita lakukan dan ini masih perdebatan karena itu kan sebuah perbedaan jauh dengan 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Proses pikir, proses kerja itu begitu. Pak Antoni, ini menarik sekali skemanya tadi, apalagi kalau sampai memotong rantai itu menjadi sependek mungkin. Kalau itu rantai makin pendek, di mana tempat pantas itu? Ya kita jadi one stop solution ya. Jadi gini, jujur 10 tahun terakhir nih, udah 10 tahun terakhir itu kita mengurangi banyak impor kita. Kita pergi ke UMKM lokal, kita bawa produk kita ke sana. Mereka yang produksi, Pak, sekarang. Jadi kalau orang 6 bulan, 8 bulan terakhir, ribut bingung freight lah, ribut bingung kontainer, nggak dapat lah, kita enggak. Mau kita dari lokal, terjun kayak dari teman-teman di Juanda gitu ya. Ya itu dari Juanda tuh nggak ada apa-apa. Harga juga nggak ada kenaikan signifikan. Nah, yang penting tuh kita mau ngajarinnya dulu, Pak. Mereka kan nggak pernah ke luar negeri, mereka kan tidak tahu kompetitor di luar sana. Tapi kebanyakan pedagang itu egois. Iki nek tak kandani, malah ditawa-tawa ke wong liya, malah kabeh ngerti. Wis nengke wae lah. Sempenting aku dhewe iso cuan. Dulu selalu mikirnya seperti itu. Tapi setelah saya lakukan ya, Pak, kalau kita ngajarin orang, kita istilahnya kalau saya sama tim ngewongke uang, otomatis orang yang kita ajak bareng itu nggak lupa kok. Mereka juga ditanya orang lain, kamu produksi punya pantas ya? Saya mau beli dong. Wah ya nggak bisa. Wong saya ini produksi semua diambil pantas kok. Jadi sekali batch misalnya dapat 300 produksi, dia kan masak kuningan, ngecor dan sebagainya. Sekali ngecor mamunya 300, semua itu nggak usah buat tawarin, no. Itu semua diambil pantes. Harga sembarang lah. Harga kamu atur supaya bisa untung, supaya kita bisa langgeng. Tapi yang saya cerewet itu adalah quality. Quality control itu mereka nggak ada. Jadi saya bangunin sebuah divisi di Pantes itu adalah quality control-nya mereka. Kompetitor saya pernah melakukan itu, ditiru ke misal kalau di sebuah kota Juwana, apa Tegal gitu kan, yang ngecar nggak cuma seorang, Pak, kan banyak tuh. Udah ini persis ini bikinin, nggak bisa jadi, karena ada sebuah part itu yang memang di Indonesia nggak ada, Mas Ian. Jadi part itu saya ngimpor gitu.
Antoni, ini kan sudah ketemu model yang bagus ya. Produksi bisa dari dalam negeri bahkan dari UMKM. Kemudian tadi model skemanya one stop shopping, satu solusi akan dilayani. Artinya dari segi model kan sudah bagus lah, kalau belum ideal mungkin. Nah, sekarang kan tinggal pengembangannya. Kenapa ini tidak dikembangkan model-model ini menjadi tidak lagi hanya di Semarang. Bahkan kalau produknya bagus kan bisa ekspor. Jadi gini, untuk melakukan itu kan faktornya banyak sekali, Pak. Faktor yang paling menentukan tuh faktor dari diri kita masing-masing. Jadi jujur di 3 tahun terakhir, apa 5 tahun terakhir itu kita terbelenggu dengan namanya zona nyaman. Oh. Loh, lah wong ki wis enak lha apa to bingung-bingung mikir resiko meneh. Nah, ternyata untuk menghadapi kejamnya dunia, zona nyaman itu harus dibuang jauh-jauh, Pak. Karena kita nggak pernah tahu apa yang kita hadapin. Tapi semakin kita diem, semakin kita itu malas bergerak. Jadi ya finally diputuskan itu kita mencoba trial 1. Jadi gini, mau disebar langsung 10 kota pun ya masih bisa. Nggak ada dana, cari pendanaan. Nggak ada investor, cari investor. Tinggal jualan model gitu kan. Tapi tujuan kita bukan itu. Tujuan kita itu membuat sebuah sistem yang paling nyaman dulu aja lah. Tujuan kita itu selain profit taking, itu kepingin orang Semarang itu punya pengalaman lain dalam berbelanja bahan bangunan yang mungkin tidak didapatkan di kota lain. Kita nggak suka orang tuh ditarik kanan, tarik kiri. Wes samuraku, kok dibuka ke harga berapa? Oke, tak potong 500, kok dibuka harga berapa? Tak potong 1000. Customer-nya capek, Pak. Saya tuh malah ngajarin supplier itu supaya segaris. Supaya customer belanja di mana aja itu after sales-nya jelas dan kita tercatat. Karena problematik terbesar dalam bangunan itu bukan hanya pada saat membeli, Pak. Tapi bagaimana kita itu beresin after sales-nya. Kok jual tuh gampang lah. Tapi untuk urus after sales itu nggak gampang. Apalagi supply-nya nggak all out. Jadi saya selain bingung jualan itu bingung tiap hari itu ada jadwal ketemu satu supplier untuk beresin. Mimpi saya itu seperti ini. Ada nggak di skema kamu? Nah, Pak Antoni, ini tinggal kemauan dan keputusan untuk mengembangkan yang distribusi ini bahan bangunan ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang hotel itu mau dikembangkan seperti apa? Hotel itu saya membatasi kemampuan saya lah ya. Saya sih hitung-hitungannya jelek, Pak. Saya dana juga terbatas. Nah, yang saya lihat di hotel itu, maaf, jadi kalau saya ditanya, hotel itu menguntungkan enggak? Bagi saya menguntungkan. Tapi saya kan kacangan ya, bukan yang manajemen hotel yang hebat ya. Jadi saya hanya berani bergerak di kelas bintang 1. Nah, slogan di hotel saya itu sama. Hotel bintang 1, rasa bintang 3, gitu kan ya. Nah, return di hotel itu tidak sebaik yang mungkin dialami oleh orang dengan modal gede, dengan manajemen hotel yang hebat tuh mungkin return saya nggak sebagus itu. Nah, bisnis hotel itu adalah salah satu cara mengestafetkan aset ya, mengestafetkan aset. Aset kan bisa berupa kas, bisa berupa aset itu dan sebagainya ke generasi berikutnya. Dulu saya pernah hitung-hitungan loh, kalau kita punya uang 100 juta di tahun A gitu ya, 20 tahun lagi 100 jutanya itu rasanya hanya kayak 20 juta di tahun A, Pak. Nggak bisa rasa sama 100 juta.
Dulu saya masih ingat beli Kijang Innova itu 180 juta tuh. Sekarang tuh 500 ya, Pak. Nah, memang ada inflasi, ada apa, uangnya tuh tetap. Apalagi kita simpan berupa deposito dan sebagainya, itu kan apa ya? Peningkatannya tidak sebanding dengan inflasinya. Terus kalah jauh. Nah, finally kita kan tadi pinginnya semua apa yang Pantas miliki itu menjadi milik generasi berikutnya. Berarti kan saya sama almarhum papi itu kan mikirkan gimana ngestafetinya. Oke ya. Finally dibelikan tanah, Pak. Zaman dulu kan tanah itu kan sesuatu yang apa ya, wes nggak mungkin iso turun lah, sesuatu yang unik dan pasti dicari orang lah ya. Nah, tapi lama-lama kita baru merasa bahwa tanah itu sesuatu yang sangat sangat tidak liquid, sangat tidak liquid. Jadi sangat tidak liquid. Finally kalau punya banyak tanah, finally malah pusing bayar PBB tanpa hasil. Nah, finally kita kembangin hotel lagi. Kita kembangin menjadi sebuah bisnis. Kenapa dipilih bisnis hotel, Pak? Ini rahasia perusahaan nih masih ya. Karena kita punya barang sisa. Jadi daripada mandek di gudang dipasangin ke hotelnya. Jadi itu beresin gudang sambil jadi bisnis baru. Dan yang paling membuat saya happy kan saya setiap unit bisnis baru biasa saya ikut nunggoni saya, Pak. Customer-nya bilang gini, wih, nyeni yo kamar mandine variasi padune stoknya garek setembok dipasang. Pak Antoni, sekarang usia 40 tahun ya, model-model bisnisnya menurut saya sudah mapan lah ya itu. Nah, ke depan masih apa yang menjadi mimpinya Pak Antoni? Ya orang menjadi home service ya. Jadi selama pandemi itu saya diselamatkan dengan home service. Jadi saya dalam pandemi itu mengurung diri di rumah, isolated dan sebagainya itu membuat kita merasa ada bisnis baru yang belum digapai. Satu, online-nya masih berat ya, karena terkadang orang itu kan untuk memulai yang baru butuh kepingin lihat barangnya. Itu online, itu susah. Tapi online itu bisa beresin untuk after sales. Service dan after sales itu harus bisa online. Nah ini saya lagi melatih banyak tim-tim pemasang, tim-tim repair untuk menjadi yuk sama-sama hebat supaya customer saya itu tidak kebingungan dan tidak kesusahan mencari barang-barang. Wah keran bocor, gampang, ya kasih kontak. Ya ini bantu lagi tukang-tukang UMKM lagi. Kasih kontaknya, nggak beres telepon saya yang marahin, jangan kamu lah, saya aja yang marahin. Udah dilatih kok. Nah. Terus kemampuan saya terbatas. Finally supplier itu saya ajak semua. Yuk kita adain training ke mereka. Daripada mereka nggak di training, barang kamu dipasang keliru, kan ya mana-mana toh. Mendingan di training aja sekalian. Punya tukang yang kenal barang kalian semua. Yuk saya moderasi. Nah dengan adanya hotel itu lebih happy Pak. Jadi mau ngadain meeting, mau ngadain training itu punya tempat sudah. Nggak usah sewa-sewa lagi, lebih hemat lagi. Luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Bagaimana semangat anak-anak muda untuk memasuki dunia bisnis ini? Anak muda itu saya akuin hebat ya Pak sekarang. Saya sekarang selalu gojekan itu apa? Bergurau sama supplier saya yang tua. Aku kasih tahu ya, saya tahun depan udah nggak mau hubungan sama kalian. Saya hanya mau hubungan dengan supplier yang umurnya 10 tahun di bawah saya. Kalau Bapak tahu toh, mungkin 20-30%
brand baru yang support saya itu, business owner-nya, itu umurnya masih 26 sampai 32 itu udah maksimal, Pak. Saya mendekatkan diri ke mereka. Karena apa? Ide-ide mereka tuh out of the box, Pak. Konyol, kacau, balau. Juos tenan, ya saya bilang, guys. Pokoknya yang konyol, kacau, balau itu juos. Ayo, kita pemimpi sama-sama pemimpi. Yang biar lebih jos, yuk didudukan bersama, digelar perkara, yuk supaya bisa benar-benar terrealisasi dengan hebat tuh apa yang harus kita lakukan. Jujur, perkembangan Pantos itu dipengaruhi supplier muda tadi, Pak. Jadi saya untuk generasi muda nggak khawatir tentang perkembangannya. Benar. Kebetulan hari Minggu kemarin ini kita barusan melakukan value alignment. Value alignment itu supaya setahun ke depan visi misi kita, culture kita diselaraskan lagi lah, supaya tim itu mikirnya satu, mikirnya bareng, supaya nggak gontok-gontokan, nggak saling menyimpang-nyimpang lagi. Jujur, banyak tim baru yang saya nggak kenal. Ya. Itu saya masih size kecil, Pak. Berarti kan regenerasinya itu ada. Dan pemikiran yang baru-baru tadi berbeda dengan yang pernah saya kenal. Sopir. Nggak tampang sopir, Pak. Tampang pelajar. Pometan pakai gel gitu, rapi. Nggak ada tato, nggak ada luka, nggak ada apa-apa gitu. Itu paradigma baru. Jadi kalau saya pribadi ya, generasi muda sekarang itu hebat. Kita nggak usah khawatir. Tingkat survival-nya tinggi. Yang perlu kita bantu adalah bagaimana merealisasikan mimpi-mimpi mereka itu menjadi kenyataan. Karena banyak sekali faktor yang mereka belum tahu. Faktor yang pasti mereka nggak tahu adalah cara menata keuangan. Cash flow itu akan sangat penting dan banyak anak muda itu nggak tahu. Saya belajar butuh bertahun-tahun itu untuk mengalami, karena cash flow, bagaimana cara ambil profit, bagaimana menghitung nanti waste stock, dead stock, dan sebagainya, itu kan based on data and based on experience. Nah, kenapa Pantos itu dicari? Terkadang supplier saya aja umurnya masih 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang baru startup. Mereka harus join ke saya, kenapa? Karena saya yang punya data 50 tahun nih. Ya maaf, bukan 50 tahun. Pengalaman 50 tahun, tapi data saya masih berumur 7 tahun. Data itu paling penting, Pak. Mereka bisa melihat data. Sekarang terakhir, jadi kalau optimis bahwa generasi baru, generasi muda ini juga cukup gigih, bersemangat di dunia bisnis, berarti harapan ekonomi ke depan cerah. Artinya bahwa pertumbuhannya akan lebih bagus karena digerakkan oleh tenaga-tenaga yang bersemangat, yang mimpinya masih jauh, gitu. Pak Antoni setuju itu? Saya setuju itu. Tapi harus ada yang megangin ya, Pak. Jangan dibiarkan. Terus siapa yang harus megang itu? Ya harus join dulu. Menurut saya harus tetap join sama orang yang tua dulu. Di mana orang tua itu jadi remnya. Jadi anak muda itu kebanyakan yang hebat itu yang bisa kontrol cash flow. Orang hebat itu menurut saya sekarang itu yang bisa pegang pegang duit, ngatur duit, itu yang hebat. Ngatur duit. Yes. Kalau mimpi itu beneran lah, anak muda sekarang jago-jago lah bermimpi. Karena saya melihat sekolah-sekolah anak saya gitu ya, sudah dipaksa beride, Pak. Bukan dipaksa baca buku atau menghafalkan, udah lain lah. Ya, mungkin terakhir Pak Antoni ingin menyampaikan pesan apa
kepada siapa saja boleh, apa kepada pemerintah, kepada Ya, kalau menurut saya, ya, pada masyarakat, monggo silakan. jadi menurut saya itu kita selalu harus berani berubah. Dan di mana orang berubah itu pastilah kepingin ke arah yang lebih baik ya Pak. Ya. Tapi sekali lagi saya selalu ngomong sama tim, sama keluarga saya dan sebagainya. Yang kita kerja itu bahagia. Kita itu kejarnya bahagia aja lah. Jangan ngejar duit, jangan ngejar materi, dan ngejar apa. Kita apapun itu lakukan dengan bahagia, hasilnya akan baik. Ya. Jadi kalau kita bikin slogan itu yang kita buat itu adalah hashtagnya aku pantas bahagia. Dan sekarang kita berkembang menjadi hashtag kita pantas bahagia. Nah, jadi yang penting kita kejar tuh kebahagiaan aja lah Pak. Pak Antoni boleh tahu nggak pentingnya pendidikan? Pendidikan itu apa ya? Menurut saya pendidikan itu kita diberikan pengalaman. Kita bisa punya pengalaman, apa kita bisa mengetahui apa yang sudah dialami orang lain. Ya. Jadi bagaimana seorang itu bisa sukses, bagaimana seorang itu bisa gagal, itu sudah dicontohkan. Ya, supaya Pak, kita tuh, maaf. Baik, saya kira atau satu lagi pertanyaan saya, ya. Dari mana nama pantas itu? Wah, itu kalau saya selalu ditanya itu saya bilangnya dari dulu. Jadi kalau orang itu kan selalu lihat penamaan kuno, Pak. Penamaan kuno itu selalu yang gampang-gampang. Ya. Jadi sebuah kata yang saya sangat bersyukur tuh. Saya sangat bersyukur karena dengan adanya kata-kata pantas itu kita bisa luas kemana-mana. Bikin hashtag, bikin promosi itu enak lah, Pak. Ya. Pantas itu dan selalu gampang diingat. Ya, baik. Terima kasih sekali. Ya, saya makasih Pak Kristianto, CEO PT Pantes Putra Jaya yang mengelola Galeri Pantes, juga mendirikan banyak hotel, banyak sekali idenya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Sekali lagi sukses dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih.